Selamat datang di channel ini dan selamat Hari Jumat Agung. Sahabat-sahabatku yang terkasih, setiap tahun kita merayakan Jumat Agung. Tetapi apakah kita mengetahui tentang pokok misteri iman yang kita rayakan di dalam perayaan ini? Jawaban sederhananya ialah mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Tetapi perayaan ini tidak seperti pandangan pada umumnya bahwa ketika ada orang yang meninggal maka kita pergi untuk melayatnya. Yesus berbeda. Mengapa? Karena perayaan ini merupakan perayaan syukur untuk menghormati dan menyembah Tuhan yang wafat dan yang telah menyelamatkan kita semua. Mengapa disebut perayaan syukur? Karena kita bersyukur atas pengorbanan Yesus yang tersalib, yang telah menebus dosa-dosa kita. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkannya dengan sangat indah. Ia menulis, sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Semua nubuat Nabi Yesaya ini digenapi oleh Yesus di dalam jalan salib dan wafatnya. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga mengatakan bahwa Yesus adalah imam agung yang telah belajar menjadi taat untuk menebus dosa-dosa kita lewat deritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sedangkan di dalam bacaan Injil diceritakan dengan sangat lengkap cerita tentang kisah sengsara dan wafat Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita renungkan dari perayaan dan bacaan-bacaan hari ini. Tetapi saya membatasi diri pada beberapa remah permenungan berikut ini. Pertama, jika kita bertanya apa yang membuat Yesus sehingga tetap bertahan di dalam jalan salibnya hingga selesai, menurut permenungan saya, semua karena cintanya terhadap Allah dan juga terhadap manusia. Cinta yang tulus adalah daya yang luar biasa yang bisa menggerakkan seseorang untuk tetap berjuang bahkan sampai pada titik pengorbanan yang terakhir. Dengan kata lain, jika kita semua memiliki mimpi tertentu, kejarlah itu dengan cinta yang tulus. Sebab dengan ketulusan cinta, kita bisa melalui penderitaan dan badai kehidupan untuk mencapai mimpi dan cita-cita kita. Kedua, ketika di atas salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teks ini sering sekali dikutip oleh orang-orang Kristen ketika ada gereja yang dibom atau ada gereja yang dibakar dan lain sebagainya. Terlihat begitu indah memang, tetapi pertanyaannya, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga melakukan hal yang sama atau hal yang serupa? Artinya, apakah kita juga mampu mengampuni orang-orang terdekat, orang-orang yang pernah melukai kita? Memang pasti ada yang mengatakan bahwa mengampuni orang tertentu bukanlah hal yang mudah. Tetapi jika Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa kita tanpa mengingat dan menyimpannya, mengapa kita harus menyimpan dendam dan kebencian kepada orang lain? Saya mengajak kita semua untuk berdoa doa yang singkat ini. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hatimu,
Semoga dengan doa yang singkat ini hati kita bisa menyerupai hati Tuhan yang bisa mengampuni dengan tanpa syarat siapa saja yang telah melukai kita. Ketiga, di atas salib Yesus juga berkata, sudah selesai. Itu artinya Yesus telah menyelesaikan dengan tuntas semua pekerjaannya selama di dunia ini. Sekalipun ia harus melalui penderitaan yang begitu berat, tetapi ia tetap menyelesaikannya dengan sempurna. Kita pun belajar dari Yesus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita sampai tuntas. Sekalipun berat, tetapi jika kita memiliki niat, komitmen, dan iman yang kuat, maka yang berat itu akan menjadi berkat jika kita mampu menyelesaikannya sampai tuntas. Tuhan memberkati kita semua.